Halo, perkenalkan nama saya Rian Prabowo. Di sini saya membuat laporan keuangan menggunakan Excel yang telah dilengkapi dengan rumus-rumus sehingga dapat secara otomatis akan terhubung ke sheet satu sama lainnya. Di sini ada neraca awal ya. Nah, di sini ada kas sementara sebesar 30 juta dan pastinya di modal di opening balance equity ada 30 juta. Dan bisa kita lihat di catatan atas laporan keuangan. Di sana ada 300 lembar saham, yakni dengan total 30 juta rupiah. Bapak atau ibu siapa terserah, dan bapak atau ibu siapa terserah, senilai total 30 juta rupiah. Dan uang 30 juta rupiah itu yang awalnya tadi kita masukkan di kas sementara, nanti dia akan terlihat di sheet kas sementara senilai 30 juta rupiah. Itu 30 juta yang mana kita bisa lihat sendiri. Dan ini di BRI kosong karena memang tidak ada kita tambahkan nilainya. Nah, itu di sana ada pengurangan sebesar 30.000 untuk biaya kebutuhan rumah tangga. Nah, ini penambahan sembarang yang saya tambahkan. Di sana ada tanggal dan uraian yang bisa kita masukkan. Kemudian di sini ada banyak sheet bank, ada BCA, Mandiri, Bukopin dan lain sebagainya. Kemudian ada non tunai dan ayat jurnal penyesuaian. Nah, ini ada penjualan dan pembelian spare part ya. Nah, nominal ini saya dapatkan, nanti kita jelaskan di sheet yang lain. Nah, ini untuk 30 jutanya di kas sementara yang tadi kita masukkan di neraca awal. Kemudian ini 30.000 yang kebutuhan biaya rumah tangga tadi yang kita keluarkan. Kemudian kita bergeser. Nah, di sini ada pengurangan dari kebutuhan rumah tangga tadi. Jadi totalnya 29 juta. Nah, di neraca akhir kita dapatkan saldo 29.970.000. Kemudian untuk nominal piutang yang di bawah ini kita bisa lihat di AJP, ayat jurnal penyesuaian. Nah, ini ada penjualan di sana, piutang, PPh, PPN keluaran dan pendapatan. Nah, kita lihat di penjualan Januari 2025. Nah, di sini ada nomor invoice, ada sales order, nomor sales offer, penawaran maksudnya. Di situ ada nama pelanggan, kemudian DPP, PPN, PPh, nominal, kemudian TOP, pembayaran, tanggal pembayaran sama sisa piutang. Nah, di sini di pembayaran ini ketika kita melakukan pembayaran bisa kita lakukan pengeditan sehingga rumus-rumus yang sudah kita buat tidak akan terubah. Jadi di sini penjualan yang saya gunakan yaitu penjualan untuk jasa transportasi ya. Di sini dikenakan PPN 1,1%, 11% sama PPh 2,32%. Nah, untuk yang 1,1% ini digunakan untuk freight forwarding, khusus untuk jasa pengantaran atau paket, bisa itu terkena 1,1%. Nah, kemudian di sini ada akun-akunnya ya yang sudah kita rumuskan, sehingga nanti ketika kita
kita melakukan penginputan pada transaksi penjualan ini akan terotomatis menjurnal di AJP, ayat jurnal penyesuaian. Di sini yang saya tandain itu konsumennya memilih PPN 11%, jadi tidak menggunakan 1,1%. Namun jika konsumen menggunakan 1,1%, maka PPN tersebut tidak dapat dikreditkan. Di sini PPN 1,1% tersebut tidak masuk ke akun PPN keluaran karena langsung ditambahkan di DPP, yang mana penjualan DPP langsung kita tambahkan sama 1,1% tersebut. Kemudian kita lihat totalnya. Nah ini total ini kita masukkan ke AJP berupa jurnal. Nah, di sana ada rumusnya, sudah terotomatis mendapat penjualan Januari. Nah, itu di sana 2,3 M untuk piutang usaha, sama 2,3 M piutang usaha. Kemudian PPh dibayar di muka, PPh 2% di sana 42 juta. Nah, itu berbeda, di sana ada 53 juta dikarenakan ada transaksi pembelian yang sudah kita masukkan di sana, yang mana ada PPN masukan, sehingga totalnya sebesar 53 juta tersebut. Kemudian PPN keluaran 11% senilai 54 juta kita samakan dengan raca, ya sama nominalnya ya, 54 juta juga. Dan pendapatan 2,3 M sesuai dengan yang ada di laba rugi. Kemudian kita beralih ke pembelian barang spare part, yang di sini yang di bulan Januari yang sudah supply kita masukkan di bulan Januari, karena memang penjualan itu diakui ketika barang telah diterima ya. Kemudian di sini ada akun-akunnya, akun spare part DT27 unit dump truck dan banyak unit lain seperti Exa dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini ada rumusnya, concatenate, itu untuk menggabungkan kata spare part sama unit. Jadi untuk rumus saja sebenarnya. Di sini kita pakai akun spare part masuk ke perlengkapan ya, perlengkapan, kemudian hutang pembelian spare part sama PPN masukan, karena memang pembelian, jadi masuk ke PPN masukan. Kemudian kita lihat di
AJP. Nah, ini jurnalnya nominalnya sebesar 102 juta. Nah, sama nominalnya total akun dan nominal pembelian yang sudah kita masukkan transaksinya. Kemudian PPN masukkan 11 juta sesuai, dan juga hutangnya 115 juta rupiah. Nah, yang mana kita tambahkan sama, nah ini 102 juta dari spare partnya saja kita cocokkan dengan neraca sama ya. Kemudian PPN masukannya 11 juta. Nah, itu sama yang tadi piutang pajak, yang mana PPN masukan ditambah PPh 23 dibayar di muka yang tadi. Kemudian hutangnya 107 juta. Nah, kenapa 107 juta? Dikarenakan ada pembayaran yang sudah kita lakukan. Untuk transaksinya nanti kita lihat bareng-bareng, namun sebelum itu kita lihat di sini spare part. Di sini ada nominalnya 49 juta sekian untuk DT 73 dump truck. DT 73 30 ton dia ya muatannya. Kita cek di sini juga untuk DT 73. Nah, sama nominalnya 49 juta. Terotomatis akan terjurnal ya. Kemudian spare part ini untuk nextnya kita akan gunakan di biaya maintenance ya, karena ketika dipakai barangnya maka akan kita buat jurnal juga untuk dibiayakan, dibebankan, dijadikan biaya seperti itu. Kemudian kita beralih ke pembayaran yang tadi setelah kita singgung. Nah, sebesar 6.444.000. Nah, di sini kita cek sudah terjadi pengurangan ya. Nah, kita cek di kas sementara. Di sana ada pembayaran ke ITU sama Mitra Gunawan, vendor lokal. Untuk nominalnya kita dapat di sheet sebelumnya ya, penerimaan barang tadi. Di sana bisa kita lihat nominal hutang dari pembelian. Nah, ini kita copy paste, kita edit. Jadi pembayaran ke Mitra Gunawan sama ITU nya ini sebesar 6.444.000 ya. Nah, karena secara cash jadi tidak ada uang Rp20. Nah, ini dia transaksinya. ITU pembelian washer, nut dan spacer worn out untuk DT38, grader, stripware. Nah, itu sebesar 1.800.000 itu ke Mitra Gunawan ya. Dari transaksi pembayaran yang sudah kita lakukan, maka akan berkurang nominal
hutang yang awalnya 113 juta jadi 107 juta. Bisa kita lihat di AJP, nominal hutangnya 113 juta, namun di neraca 107 juta. Karena kita sudah melakukan pembayaran 6.444.000. Nah, di sini sudah berkurang di kas sementara 6.474.000 karena 30.000-nya di awal tadi sudah digunakan untuk kebutuhan biaya rumah tangga ya. Dan bisa juga kita lihat di arus kas, di sini nominal yang sudah keluar sebesar 6.470.000. Di sana ada 30.000 biaya kebutuhan rumah tangga sama pembayaran hutang spare part. Oleh karena itu kita dapat sisanya sebesar 23 juta sisa kas. Kita cek di sini sama di kas sementara, sheet kas sementara, dan di neraca sama nominalnya. Dan di neraca lajur kita lihat juga yang paling pojok, di neraca juga sama 23 juta ya. Setelah melakukan transaksi pembelian dan penjualan, kita beralih ke rasio mungkin ya, atau aset tetap aja dulu. Aset tetap aja dulu ya. Nah, di sini semua sudah terinput untuk aset tetapnya, namun nominal belum diketahui berapa nominal dari unit-unit yang telah saya masukkan seperti Exa, Grader, terus dozer. Nah, ini nominalnya belum diketahui, namun nanti dia akan terlihat di neraca lajur sebagai kendaraan, alat berat, peralatan, tools, dan inventaris kantor ya. Aset tetap ini dia lebih dari 1 tahun masa manfaat. Itu kenapa disebut aset tetap. Kemudian kita beralih ke rasio. Di sini ada rasio likuiditas. Nah, di sana ada current ratio, quick ratio, cash ratio. Nah, rumusnya seperti ini: aset lancar dibagi kewajiban lancar. Aset lancar sebesar 2,5 M dan kewajiban lancarnya sebesar 161 juta. Maka hasilnya sebesar 1.500% ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada rasio profitabilitas, solvabilitas. Kemudian kita cek di catatan atas laporan keuangan. Di sini semua apa data dari laporan keuangan kita masukkan, catatannya seperti apakah kita pakai SAK etap atau IFRS, kemudian piutangnya seperti apa, terus persediaannya metodenya rata-rata kah, kemudian aset tetapnya seperti apa, garis lurus. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian ada nominal per akunnya. Di sini ada piutang pajak, ada PPN masukkan di sana, PPN 23 dibayar di muka, PPh final dibayar di muka,
kemudian persediaan, kemudian ada perlengkapan dan spare part. Nah, ini tadi spare part yang kita beli masuk ke unitnya masing-masing ya. Kemudian ada aset tetap, kemudian kewajiban hutang pembelian spare part, hutang gaji, hutang sewa, hutang tanah, hutang pemegang saham, kemudian ada modal di sana. Pendapatan usaha juga ada 2,3 M dari penjualan transportasi tadi. Kemudian HPP-nya, beban pokok usahanya, harga pokok produksi itu belum kita masukkan karena belum ada ya pengeluaran untuk itu. Kemudian ada biaya-biaya lain sebagainya. Nah, ini kebutuhan rumah tangga yang 30.000 di awal tadi. Kemudian biaya pemeliharaan dan biaya-biaya lainnya seperti admin bank, pajak bank, itu biasanya kan tiap bulan tetap ada ya. Untuk nextnya mungkin jika teman-teman suka, kita akan bahas terkait pembebanan biaya dari spare part tadi, kemudian gaji PPh 21 juga belum, masih banyak transaksi yang belum kita masukkan. PT Dinara Latifah ini adalah nama dari anak saya sendiri. Mungkin cukup sekian, kalau ada kurang mohon di komen, dan ini bisa jadi bahan diskusi kita bersama ya. Jadi saya juga tidak luput dari kekurangan. Terima kasih untuk waktunya menonton. See you.